Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang form 6. Form 6 ini adalah salah satu dari form laporan offline. Jadi laporan offline itu ada 4 form. Yang pertama adalah form 6, lalu form 7, form 17, dan form 18. Yang namanya form offline ini berarti dibuat rutin, bulanan, dan bersifat zero report. Zero report itu artinya ada atau tidak ada kasus, Anda tetap laporan. Laporan ini berarti laporan secara fisik. Laporan offline itu berarti laporan secara fisik, hard copy, print out kertas. Anda harus mengumpulkan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya. Oke, kita bahas laporan form 6 dulu ya. Formulir 6 ini adalah registrasi Frambusia Puskesmas, digunakan untuk melaporkan dua hal. Yang pertama, jika Anda menemukan suspek Frambusia di puskesmas, di pelayanan internal di dalam gedung, misalkan orang yang berobat ke poli umum atau ke poli KIA, lalu Anda menemukan bahwa dia adalah suspek, maka harus dimasukkan ke form 6 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, form 6 ini juga untuk melaporkan hasil pemeriksaan kontak erat Frambusia. Misalkan ada yang positif Frambusia ya, naudzubillah. Terus Anda melakukan pemeriksaan kontak eratnya ke dalam keluarganya, terus ke tetangganya, kontak permainan dan sebagainya. Itu dilaporkan hasilnya dalam form 6 ini. Oke, jadi ini bentuknya guys. Kabupaten kota jelas diisi Tegal, puskesmas mana, bulan tahun. Lah ini saya modif tadinya cuma tahun, karena form ini sifatnya bulanan maka saya kasih bulan. Jadi bulan berapa, tahun berapa. Lalu di sini ada kode. Kode di sini adalah kode puskesmas ya, karena sebelahan puskesmas ini. Kode puskesmas untuk Frambusia teman-teman sudah tahu ya, yang ada 7 digit yang awalnya angka 10. Yang biasa kode itu dilapor untuk nulis laporan online, itu kode puskesmas itu. Yang berikutnya, kolom pertama nomor, nama penderita, udah cukup jelas. Nama penderita jelas menggunakan nama lengkap ya, sesuai dengan KTP. Kepala keluarganya siapa juga sesuai dengan KTP atau KK. Desa atau alamat tolong ditulis dengan lengkap sampai RT RW-nya. Nah, lalu berikutnya ada kolom 4. Nah, ini hubungan dengan kasus indeks. Ini diisi tentunya hanya untuk kalau Anda mau melaporkan ini sebagai pemeriksaan kontak erat dari kasus indeks yang sudah jelas-jelas terkonfirmasi positif. Silahkan nanti di sini diisi kolom 4. Nah, ini ada cara mengisinya hubungan dengan kasus indeks. Kalau memang itu adalah kasus indeks yang pertama kali ditemukan, ya ditulis I. Kalau misalkan itu hubungannya keluarga, tulis K. Kalau misalkan itu hubungannya tetanggaan, tulis T. Kalau teman permainan, TS. Kalau teman kerja, TK. Nah, itu. Tetapi kalau Anda mengisi formulir ini untuk saat Anda menemukan kasus suspek yang diperiksa di puskesmas di dalam gedung, berarti kolom 4 ini tidak usah diisi gitu ya. Kolom 5 ada umur, udah jelas, jenis kelamin laki perempuan. Terus tanggal penemuan, Anda tulis tanggalnya, tanggal garis miring bulan garis miring waktu. Terus kolom klinis Frambusia dari 8 sampai kolom 10. Di sini ada pengisian koreng bukan cedera, ya atau tidak, ya, Y atau T. Terus bentuk lesi di sini ada cara pengisiannya. Kalau misalkan itu papula, isi dengan P, papiloma PL, ulkus U, makula M, hiperkeratosis K. Kalau misalkan itu sampai lesi tulang, tulis T gitu ya. Itu cara ngisi kolom ke-9. Ada kolom 10, lokasi lesi. Lokasi lesi cara pengisiannya di sini ada. Kalau itu di tangan tulis T, kalau di kaki tulis K, kalau muka tulis M, kalau di badan tulis B. Itu cara mengisi kolom 10. Terus RDT-nya bagaimana? Periksa ya atau tidak. Kalau diperiksa, kalau suspek ya harus diperiksa ya. Petunjuknya seperti itu. Berarti Y di situ. Hasilnya gimana? Hasilnya positif atau negatif. Terus kalau misalkan itu RDT-nya positif kan harus harus diperiksa dengan RPR juga. RPR periksa Y atau T. Terus hasilnya positif atau negatif. Nah, diagnosis. Di sini cara pengisian diagnosis, kalau misalkan konfirmasi K, kalau RDT negatif R, kalau probable P. Tadi kan dari suspek terus diperiksa apakah hasilnya terkonfirmasi, apakah RDT-nya positif, RDT-nya negatif, apakah probable. Jadi apakah hanya suspek saja. Jadi ada 4 kemungkinan kita mengisi diagnosis di sini di kolom nomor 15. Jenis obat, pengobatan, kolom
ke-16. Di sini Anda bisa memilih benzatin penisilin, BP, azitromisin, AZT. Lainnya ditulis lengkap. Maksudnya lainnya ditulis lengkap ini kalau misalkan plus obat lain-lain. Misalkan di sini Anda ngasih AZT terus plus misalkan dengan simptomatifnya obat-obat simptomatis ya AZT terus koma lengkap kayak gitu. Berikutnya kolom 17 tanggal mulai pengobatan. Anda tulis tanggalnya, tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Dosisnya silakan apa ditulis 1x1 ke berapa kali berapa ke. Kalau misalkan dosis tunggal ya tulis aja 1x1 selama dalam 1 hari kayak gitu. Terus hasil follow up-nya. Hasil follow up hari ke-7, hari ke-15, hari ke-30 dilakukan follow up. Dilakukan follow up ini kan kalau misalkan dia suspek memang harus dilakukan follow up. Apakah sudah sembuh atau belum dan sebagainya, ya kan? Cara pengisiannya kolom 19, 20 dan 21 adalah dengan simbol S atau MS. Kalau sembuh ya S, kalau misalkan masih sakit tulis MS. Gitu. Jadi harus di follow up sampai hari ke-30. Yang terakhir nomor kasus. Nomor kasus adalah kalau kasus tersebut kasus konfirmasi dan kasus probable. Maksudnya gini, kalau misalkan itu terkonfirmasi dan probable berarti dikasih nomor kasus. Nomor kasus 1, 2, 3, 4, 5 nomor urut. Ini hanya untuk kasus konfirmasi dan probable saja. Diurutkan saja, diurutkan dalam urutan skala waktu tahun. Dalam 1 tahun ini tahun 2023 sudah ada berapa kasus konfirmasi dan probable, diurutkan aja kalau misalkan memang Anda nemu kasus konfirmasi dan probable 1, 2, 3 dan seterusnya. Kanan bawah tulis tanggal laporan berapa, yang melaporkan siapa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video berikutnya form 7.